Pernah nggak sih Anda pas dihadapkan pilihan besar, kayak pindah kerja, atau mungkin mulai berkeluarga, atau keputusan bisnis yang penting banget gitu, terus bingung, nimbangnya gimana? Seringnya kayak gitu. Iya kan? Seringnya kita cuman ya udah bikin daftar plus minus biasa aja. Mentok di situ. Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng nih beberapa ide menarik dari buku Farsighted karya Steven Johnson. Bukunya ini ngebahas soal gimana sih kita bikin keputusan-keputusan sulit yang dampaknya tuh bisa jangka panjang banget. Betul, yang konsekuensinya jauh ke depan ya. Ya, Contohnya nih, ada kisah menarik soal Collect Pond di New York. Dulu itu sumber air bersih, terus tercemar. oh iya, Iya, terus di abad ke-18 malah ditimbun, dijadiin perumahan. Keputusan yang waktu itu mungkin kelihatannya praktis ya, tapi ternyata gegabah. akibatnya apa tuh? Indah banget di sana. Itu contoh kesalahan 500 tahun, katanya. Wah, ngeri juga ya dampaknya kalau nggak dipikir panjang. Makanya, misi kita kali ini nih, kita mau gali gimana caranya biar bisa lebih oke dalam memetakan pilihan rumit, terus ngebayangin masa depan dan akhirnya mutusin dengan lebih bijak. Oke. Tujuannya, ya buat ngasih Anda semua pendengar kita beberapa alat bantu berpikir lah buat hadapin pilihan sulit Anda sendiri. Oke deh, kita mulai aja ya pembahasannya. Siap. Tantangan pertama nih, sering banget kita itu kayak terpaku sama satu hal aja. Misalnya pas mau pindah kerja, fokusnya ke gaji doang. Iya ya. Lupa sama faktor penting lain, itu jebakan anchoring bias namanya. Kan info pertama jadi dominan banget gitu di kepala. Betul. Padahal keputusan penting itu kan full spektrum ya istilahnya. Nyentuh banyak sisi, ekonomi, sosial, hubungan pribadi, bahkan mungkin lingkungan juga. Kompleks. Nah itu dia. Contoh gagalnya nih, ada di keputusan George Washington waktu pertempuran Brooklyn. Dia itu kehilangan info krusial soal geografi lokal. Oh ya? Kenapa itu? Ada celah penting, Jamaica Pass, tapi jenderal kuncinya lagi sakit. Jadi info itu nggak sampai atau nggak dianggap penting. Jadi bukan cuma kurang info, tapi jenis info yang vital hilang. Akibatnya kalah telak. Perspektif yang hilang bisa fatal banget. Wah, serem juga ya. Berarti kuncinya emang harus sengaja cari banyak sudut pandang ya? Harus aktif. Kayak cerita otoritas air Vancouver itu mungkin ya. Mereka ngajak ngobrol macam-macam pihak, ada ahli lingkungan, pebisnis, terus... Komunitas adat juga dilibatkan kan? Iya betul, komunitas adat juga. Pas mau nentuin sumber air baru? Atau ada studi tuh soal juri sidang. Oh gimana tuh? Katanya, juri yang latar belakangnya beragam cenderung mempertimbangkan lebih banyak bukti dan bikin keputusan lebih akurat. Jadi bukan cuma soal beda pendapat, tapi mereka bawa pertanyaan yang beda-beda. Nah, itu poin pentingnya. Jadi intinya, buat memetakan keputusan yang baik, Anda tuh harus secara aktif nyari perspektif yang beda. Tanya ke diri sendiri, ini pandangan siapa lagi ya yang belum saya dengar? Oke. Jadi nggak sekedar formalitas ya, tapi buat bangun fondasi yang kuat. Persis. Oke, lanjut ya. Tantangan kedua, masa depan. Ini kan nggak pasti ya. Banget. Kita tuh suka mikir tren yang sekarang bakal lanjut terus gitu aja. Kayak penulis fiksi ilmiah zaman dulu lah. Ngebayangin perjalanan antariksa jadi biasa, tapi nggak kepikiran soal komputer pribadi. Iya benar juga. Philip Tetlock, peneliti soal prediksi itu, nyebut peramal ulung tuh kayak rubah, foxes. Rubah, maksudnya? Mereka pragmatis, terbuka sama banyak info, dan sadar betul sama ketidakpastian. Beda sama landak, hedgehogs, yang kaku, cuma pegang satu ide besar aja. Ah, oke. Jadi mendingan jadi rubah ya, fleksibel gitu. Iya, jadi daripada ngotot nyari satu ramalan yang pasti benar, mendingan siap-siap untuk berbagai kemungkinan. Disinilah skenario planning jadi alat bantu yang oke banget. Contohnya ada nggak? Ada. Perusahaan Shell tuh pernah pakai. Mereka ngebayangin beberapa skenario masa depan energi. Ternyata itu bikin mereka lebih siap pas ada krisis minyak tahun 70-an. Jadi bukan soal nebaknya benar atau salah, tapi soal kesiapan sama kelenturan. Menarik. Selain ngelihat skenario ke depan, ada teknik lain nggak? Katanya ada yang justru ngajak mikir ke belakang, soal kegagalan. Oh, itu premortem dari Gary Klein. Caranya unik nih. Sebelum Anda memutuskan, coba bayangin dulu pilihan Anda itu gagal total. Waduh. Terus tanya, kira-kira kenapa ya kok bisa gagal? Ini maksa kita buat kelihat resiko-resiko tersembunyi yang mungkin kelewat karena kita terlalu optimis di awal. Wah, ini bagus nih buat ngimbangin optimisme berlebih ya. Betul. Dan satu lagi,
jangan lupa cari opsi ketiga. Opsi ketiga, maksudnya gimana? Kayak cerita Highline di New York. Itu kan rel kereta api tua yang udah nggak kepake, mau dihancurin. Pilihannya kayaknya cuma dua, robohkan atau biarin aja jadi kumuh. Terus? Muncul ide brilian. Ubah aja jadi taman kota yang unik. Dan sekarang sukses banget kan? Seringkali solusi terbaik tuh adanya di luar pilihan awal yang kelihatannya cuma A atau B. Jadi kita harus tanya, ada cara lain nggak ya yang belum kepikiran gitu? Nah, iya. Itu bisa membuka kemungkinan baru. Oke, jadi udah dipetakan, udah dibayangin skenarionya, udah dicari opsi lain. Terus di mana akhirnya milihnya? Ada cara yang lebih terstruktur gitu? Ada beberapa pendekatan. Kayak analisis manfaat biaya, cost-benefit analysis, itu intinya nimbang plus minus secara sistematis. Atau ada juga model nilai linier. Kita nimbang pilihan berdasarkan apa sih yang paling penting buat kita, terus dikasih bobot prioritas gitu. Kayaknya agak matematis ya. Bisa jadi. Contoh modern yang keren itu cara mobil tanpa sopir Google ambil keputusan sepersekian detik. Oh ya, gimana tuh caranya? Mereka punya semacam daftar kejadian buruk gitulah. Tiap risiko, misalnya nabrak atau nyerempet pejalan kaki, dikasih skor. Skornya berdasarkan tingkat keparahannya sama kemungkinannya terjadi. Nah, mobilnya pilih tindakan yang penalti risikonya paling rendah. Wah, canggih ya. Itu kan cerminan dari upaya nimbang konsekuensi negatif secara terukur. Betul. Ya, nggak harus pakai rumus, tapi intinya mirip. Penting banget kita jelas dulu, apa sih yang paling penting buat kita? Nilai-nilai kita apa? Terus, risiko terburuk apa yang masih bisa kita terima? Itu jadi semacam kerangka berpikirnya. Seringkali nih, yang paling berharga itu justru prosesnya sendiri. Prosesnya? Iya, meluangkan waktu buat memetakan, ngebayangin skenario, simulasi, itu semua kayak ngasih bahan bakar berkualitas buat otak kita. Ada bagian otak namanya jaringan default, yang aktif pas kita lagi ngelamun atau merenung. Bagian ini tuh jago banget nimbang pilihan kompleks kalau kita kasih input yang kaya dan beragam. Oh gitu. Kadang-kadang nih, setelah proses pemikiran yang matang kayak gitu, jawabannya bisa muncul dengan sendirinya, jadi lebih jelas gitu. Wah, oke. Jadi kalau dirangkum nih dari obrolan kita, intinya bikin keputusan jangka panjang yang bagus itu perlu usaha sadar ya. Usaha sadar, betul. Buat lihat gambaran besarnya dari banyak sudut pandang, terus aktif ngebayangin berbagai kemungkinan masa depan sama resikonya, nggak lupa berburu opsi-opsi tersembunyi, dan yang penting juga kasih waktu buat pikiran kita merenung setelah semua info terkumpul. Tepat sekali. Ini bukan soal nemu formula ajaib ya, tapi lebih kayak seperangkat alat bantu berpikir buat kita menavigasi kerumitan. Dan penting juga buat mengakui apa yang kita nggak tahu. Itu sama pentingnya dengan apa yang kita tahu. Kerendahan hati intelektual gitu ya. Bisa dibilang begitu. Oke, di dunia yang perubahannya makin cepat gini, tantangannya makin kompleks, kayaknya kemampuan buat melihat jauh ke depan ini jadi salah satu skill terpenting ya, yang bisa kita asah bareng-bareng. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Keputusan besar apa sih yang lagi Anda hadapi sekarang? Dan kira-kira, langkah kecil apa dari obrolan kita barusan yang bisa Anda coba terapkan buat ngelihat keputusan itu dengan cara yang baru? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi.